Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur hari-hari yang kita sudah lewati. Dan kita dapat sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mungkin banyak hal yang membuat kita ragu dan bimbang. Tapi kita percaya ketika orang yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berkomunikasi lewat doa, pastinya akan diberikan ketenangan walaupun masalahnya silih berganti menghampiri kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 saya akan membacakan bagi kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Memang cukup menarik ayat-ayat ini bahwa ketika orang membaca ada sesuatu yang berbeda kedengarannya. Dan ayat ini membawa setiap orang untuk melihat bahwa ada harapan, ada masa depan, ada cita-cita yang harus kita gapai. Bagaimana kita memperoleh setiap anugerah yang sudah kita peroleh hingga sampai saat ini. Namun saya mengajak kita melihat dalam satu tema, yaitu hidup dalam kelimpahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema ini sangat menarik bagi saya ketika saya membaca dan merenungkan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 bagaimana cerita dan kebenaran firman-Nya membicarakan gembala yang baik. Gembala yang baik berarti ada yang tidak baik. Gembala yang bijaksana berarti ada gembala yang tidak bijaksana. Ada gembala yang memelihara domba-dombanya dengan baik, ada gembala yang tidak memelihara domba-domba dengan baik. Itulah prinsip gembala yang baik, pastinya mengutamakan domba daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa berbicara tentang hidup dalam kelimpahan, kata hidup dalam kamus bahasa Indonesia berbicara tentang masih terus ada atau bergerak. Jadi terus ada, terus bergerak, masih hidup. Dan juga kata kelimpahan berarti tertumpah atau dikaruniai. Dan ini sangat menarik bagi saya bahwa sesuatu yang diisi, misalnya kita mengisi air dalam sebuah gelas sampai airnya sudah dimasukkan terus sampai sudah melebihi gelas seperti airnya tertumpah. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita melihat bahwa ayat ini membuat banyak orang banyak pemikiran, banyak penafsiran, banyak pandangan, dan juga teologi kemakmuran menganut bahwa ketika mengimani ayat ini bahwa kita akan mendapatkan kekayaan, kita akan mendapatkan kesuksesan yang berlimpah, dan semua berbicara tentang materi, berbicara tentang harta benda, berbicara tentang kekayaan. Tapi kita melihat dalam pembacaan ini tidak berbicara satupun tentang kekayaan, tetapi itu berbicara tentang prinsip hidup, bagaimana beranugerah, hidup anugerah di dalam Tuhan. Di mana kita melihat bahwa ada dua prinsip yang berbeda, bahwa ada pencuri datang dan juga ada Yesus datang. Kalau kita melihat pencuri, tugasnya apa? Mencuri, membunuh, dan juga membinasakan. Terus kalau kita melihat pribadi Yesus datang untuk apa? Yesus datang melalui anugerah untuk memberikan keselamatan, memberikan hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bahwa hidup berkelimpahan itu berarti hidup yang tidak bisa kita tawar-tawar. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai anugerah keselamatan, maka hidup yang kita miliki adalah hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bahwa hidup berkelimpahan ini bukan berbicara tentang materi, tetapi berbicara tentang bagaimana kualitas hidup seseorang untuk memuliakan Tuhan. Hidup rohani, hidup yang mungkin dekat dengan Tuhan. Limpah artinya bahwa sesuatu yang lebih berharga daripada harta kekayaan, benda dan sebagainya. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, ayat 9, bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa fokus utama adalah
kehidupan rohani. Fokus utama adalah kehidupan spiritual. Fokus utama adalah pertumbuhan iman kita kepada Kristus, bukan kekayaan. Kekayaan bukan ukuran kepercayaan iman Kristen. Semua orang kaya, semua orang memiliki kekayaan, baik orang percaya tidak percaya, semua memiliki kekayaan. Itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah kita memperoleh anugerah keselamatan, bahwa kita diselamatkan oleh Dia. Dan kalau berbicara tentang harta benda, di dalam pengkhotbah juga mengatakan bahwa itu anugerah, itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kita diberikan lebih, kita memberikan juga lebih. Kita diberikan juga secukupnya, kita memberikan juga seperti itu. Kita akan melakukannya dengan fokusnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita melihat hidup dalam kelimpahan, kita berbicara tentang hidup. Kata hidup yang pertama adalah hidup secara jasmani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa kita melihat bahwa ini berbicara tentang bagaimana orang Farisi dan orang Yahudi tidak taat kepada pembacaan yang kita baca, bahwa berbicara bagaimana ada domba yang dipelihara oleh Tuhan. Ada gembala yang baik yang memelihara, yaitu Yesus sendiri. Bahwa ada gembala-gembala lain seperti orang Farisi dan orang Yahudi, bagaimana mereka juga melakukan hal seperti itu. Tetapi apakah mereka mengembalakan dengan baik? Apakah mereka melakukan itu dengan baik? Tetapi apa yang terjadi dalam pembacaan ini, bahwa sangat menarik, bahwa ada dua prinsip hidup dalam kelimpahan. Yang pertama adalah ada hidup jasmani, yaitu hidup jasmani dalam kata atau bahasa Yunani atau bios, itu adalah biologis, dan itu berbicara bagaimana kebutuhan jasmani. Di dalam Markus pasal 12 ayat 4 dan juga 1 Timotius 2 ayat yang kedua dan 1 Yohanes 3 ayat 17, itu berbicara tentang bagaimana berkat secara jasmani, bagaimana kebutuhan secara biologis dipenuhi. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33, itu berbicara tentang kebutuhan primer, yaitu makan, minum, dan pakai. Bagaimana semua itu dicari orang, semua itu diusahakan orang untuk memperolehnya. Itu adalah kebutuhan makan, minum, dan pakai. Kita melihat dalam pembacaan ini bahwa bukan berbicara tentang hanya fokus materi, tetapi ini berbicara tentang bagaimana hubungan yang erat dengan Tuhan, komunikasi yang erat dengan Tuhan. Bagaimana semua yang diberikan, harta benda, kekayaan, atau apapun, jabatan, semua yang diberikan, itulah anugerah yang diberikan Tuhan. Dan ayat-ayat ini berbicara bagaimana bukan secara jasmani, bukan secara biologis, tapi kita melihat bagian hidup dalam kelimpahan adalah hidup rohani. Ini berbicara tentang hidup rohani, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berbicara tentang gembala yang baik, gembala yang memelihara domba-dombanya, gembala yang mengasihi domba-dombanya, gembala yang memberikan nyawanya bagi orang-orang ketebusannya. Bapak Ibu saudara, bahwa yang kedua adalah hidup rohani. Dalam bahasa Yunani atau kata Yunani atau zoe, itu berbicara tentang spiritual, hidup rohani, hidup yang benar-benar ada kedekatannya dengan Kristus, hidup yang intim dengan Bapa, hidup yang intim dengan Allah itu sendiri. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita melakukan semua itu dengan mata tertuju kepada Kristus. Kalau kita sebagai orang percaya, orang yang mengenal Kristus, kalau kita sudah tahu bahwa hidup yang diberikan, hidup kelimpahan yang diberikan bukan secara materi, tetapi hidup anugerah keselamatan yang tidak diberikan oleh dunia, tetapi diberikan oleh Yesus sendiri. Ketika Dia datang ke dalam dunia, lahir, mati, bangkit. Dan ini berbicara tentang bagaimana anugerah yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa Yesus datang memberikan hidup kekal itu kepada kita, dan juga Dia memberikan hidup kekal, keselamatan, anugerah, dan juga iman, pengharapan, dan kasih itu kepada kita. Oleh sebab itu pada saat-saat ini, mari kita terus mengucap syukur. Segala sesuatu yang diberi buat Allah, dilakukan Allah, ada tujuannya, ada maksudnya, ada rencananya di balik semua yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Seperti dikatakan Roma 8 ayat yang ke-28, segala sesuatu itu dilakukan Allah untuk baik. Segala Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Entah itu dalam persoalan apapun, penderitaan apapun, kesulitan apapun, segala sesuatu kita anggap baik dari sudut pandang Alkitab, bahwa untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, untuk hidup kita, bukan saat ini secara jasmani saja,
tetapi di dunia sesudah kematian. Bahwa hidup kekal yang Yesus tawarkan bagi kita, Yesus berikan bagi kita, tidak sama seperti diberikan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa pembelajaran hari ini cukup menarik bagi saya, bahwa hidup yang kita miliki, dan ada statement mengatakan penderitaan, persoalan, masalah, tantangan itu melatih kita untuk lebih kuat di dalam iman, lebih tegar, lebih memperhatikan hidup kita, lebih fokus secara spiritual apakah hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa semua yang kita lalui, semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya semua yang kita lalui ada dalam rancangan dan kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Hanya oleh anugerah dan kasih setia Tuhan, kami mengucap syukur atas firman menguatkan hati kami, pikiran kami, perbuatan dan tindakan-tindakan kami, sehingga kami hanya melihat kepada Allah yang hidup, yang memberikan hidup berkelimpahan di dalam hidup kami, yaitu hidup secara spiritual, hidup rohani kami, sehingga kami tetap berdoa, bersekutu, memuliakan Tuhan, memberi kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.